Yuk kita mulai. Di Bank BTN itu sekarang lagi dalam proses transformasi digital. Visi dan misi Bank BTN sebagai bank yang salah satu yang tertua di Indonesia, yang orang masyarakat mungkin melihatnya masih konservatif, kita mencoba untuk merubah produk-produk, kemudian juga looks dari banknya sendiri, kita coba untuk mengikuti zaman. Yang didukung sepenuhnya oleh Bank BTN dan Eiger. Dalam kehidupan itu ada yang kepastian adalah hanya kematian. Sekarang ditambah adalah perubahan. Era kita sekarang memasuki perubahan yang dinamakan adalah perubahan digitalisasi. Kalau kita tidak berubah, kita akan mati. Nah, apa itu digitalisasi? Digitalisasi adalah satu proses perubahan menggunakan teknologi terkini. Dulu ada revolusi industri, sekarang kita masuk ke industri 4.0. Adalah industri yang menggunakan semuanya platform teknologi. Begitu juga industri perbankan. Industri perbankan mengikuti zaman, mengikuti perubahan. Perubahan itu adalah perubahan memasuki digitalisasi. Produk-produk Bank BTN juga kita merubah dan juga kita mengikuti dengan proses digitalisasi ini. Jadi sekarang karena sudah digitalisasi, marketnya berubah atau masih sama? Indonesia itu punya surplus milenial saya istilahnya sekarang ya. Banyak Milenial 80 juta atau itu proyeksi ya. Nah, itu menjadi satu tantangan dan juga kelebihan. Ya kan? Dengan 80 juta itu kita juga harus men-serve mereka gitu, memberikan jasa-jasa layanan perbankan yang bisa memberikan manfaat bagi milenial. Tentu itu karena porsi mereka besar, kita juga tidak menutup segmen market yang lain. Mau nanya digital kemana ya? Oh, naik aja Mas. Oh, sebelah sini ya? Oke, thank you ya. Terima kasih. Lalu sekarang ada market baru yang masuk ya? Ya. Dan itu kan nggak gampang mengatur market dengan segmen pasar yang begitu luas gitu. Nah, itu apa yang dilakukan Pak di dalam? Nah, kami di Bank BTN membuat transformasi. Ya, ada transformasi, namanya transformasi digital sekarang. Transformasi digital ini salah satunya adalah untuk bisa menggrab market millennials tadi itu. Nah, karena kita semua mengalami perubahan, perubahan teknologi. Perubahan adalah suatu keniscayaan, sama seperti digitalisasi. Digitalisasi juga merupakan satu keniscayaan. Gitu. Artinya memang digitalisasi yang sedang dilakukan dalam bentuk transformasi ini memang sebagian besar difokuskan untuk new market, which is the millennial market ya. Sementara yang market yang lama yang sudah ikut dengan BTN selama ini pelan-pelan juga diedukasi untuk kemudian converting ke sana. Betul. Jadi market yang lama, nasabah-nasabah loyal Bank BTN tetap kita serve sebaik-baik mungkin juga. Nah, tapi kita juga menyiapkan untuk future marketnya yang kaum millennials, kita mencoba untuk menciptakan produk-produk yang bisa melayani mereka. Jadi kalau ada bank begini besar yang sudah punya basis nasabah banyak, tapi mau melakukan transformasi digital, artinya mereka benar-benar niat dan komit. Apa yang dilakukan di dalam Pak ketika proses transformasi ini dilakukan? Tentu saja edukasi kepada konsumen, baik yang baru maupun yang lama itu sudah dilakukan. Tapi kan di internalnya kita bicara berapa sih? Berapa puluh ribu? Karyawannya 10.000. Nah, berapa intens proses itu juga dibangun di dalam? Ya, memang salah satu tantangan dari proses transformasi digital itu ada external factors dan juga internal factors tentunya ya.
internal factors menjadi salah satu kunci. Kayak contohnya adalah bisnis proses. Bisnis Ya, proses ya, yang ya. dulunya semuanya serba manual, semuanya betul. kertas gitu ya, on paper, tanda tangan basah dan lain-lain. Itu kita coba untuk berubah semuanya menjadi bentuk digital, semuanya elektronifikasi. Ya, semua kita coba sesimpel mungkin, seefisien mungkin. Jadi bisnis prosesnya itu kita coba untuk bikin lebih efisien karena tujuannya apa? Untuk lebih mempercepat proses dan juga memberikan layanan yang lebih baik. Jadi bisa dilakukan misalnya open account tidak perlu datang ke cabang, tapi bisa langsung dari handphone. Bisa dilakukan di rumah, di mobil ataupun di mana. Itu akan lebih mempermudah. Kemudian juga untuk credit approval misalnya itu di internal itu bisa dilakukan dari mobile gitu. Ya, beberapa, saya nggak sebut pesaing sih, tapi beberapa institusi financial lain yang jauh lebih kecil, lebih baru, seperti peer-to-peer lending misalnya, itu sebenarnya juga melakukan model yang sama. Artinya sebenarnya BTN ini benar-benar bisa juga melihat kondisi karakter yang sebenarnya ditargetkan oleh pasar yang berbeda, kemudian di-adjust dengan kondisi korporasi yang sebesar ini, Pak ya. Betul. Itu istilahnya adalah fintech ya. Perusahaan fintech ya. Betul, fintech kan banyak sudah melakukan model-model seperti itu. Kita juga melihat ini menjadi satu opportunity juga dan masukan untuk memperbaiki. Betul, karena kita juga sebagai korporasi tentu bergeraknya kan nggak akan seluas perusahaan-perusahaan kecil fintech seperti itu kan. Nah, strategi kita adalah berkolaborasi. Kita berkolaborasi, mereka punya teknologi baru, mereka punya inovasi baru, kita coba gandeng mereka, dan teman-teman fintech juga kan masih muda-muda, masih yang baru lulus kuliah gitu kan. Nah, kita juga coba untuk ngebangun entrepreneurship, kita bangun jadi sama-sama win to win, sehingga sebagai ekosistem semuanya saling menguatkan dan saling mendukung ya, kira-kira gitu ya. Betul. Nah, namun memang ini masih ada aturan ya atau regulasi yang masih perlu banyak kajian ya dari regulator gitu, karena dari playing field-nya bank itu kan sudah sangat diatur. Betul. Ya udah sangat rigid. Sedangkan fundamentalnya kuat juga. Ada istilah the sky is the limit. Artinya batasannya itu tidak pernah akan ada. Ini yang dilakukan oleh BTN, selalu improve dan membuat yang terbaik untuk nasabahnya. Kalau ngelihat fasilitas seperti ini sih kelihatannya serius banget Bang BTN. Benar-benar mau garap ke era digital ya. Salah satu dari upaya kita untuk mendigitalisasi ini adalah Smart Branch namanya. Jadi Smart Branch itu diupayakan agar orang itu datang udah langsung dilayani. Dari pintu udah langsung ketemu, ada security nanti dia meng-guide Bapak atau Ibu mau ke CS atau mau ke teller gitu ya. Nah, mereka bisa langsung menggunakan kios nantinya. Kios itu bisa segala macam di situ udah bisa, dari open account, melakukan tarik tunai, pembayaran dan lain-lain hanya dalam satu mesin gitu. Gitu. Ini keren banget karena kita sendiri banyak member-member Brand Adventure juga banyak sekali milenial, startup, new entrepreneur yang masuk ke dalam industri-industri baru yang sebenarnya bisa berkolaborasi langsung juga dengan Bank BTN sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin nanti kita bikin semacam kayak off-road activities, meet and greet, talk show, dan mungkin approach mereka lebih dalam lagi ya. Building the community-nya. Betul. Semakin lama, semakin hari, semakin mengenal BTN, saya juga semakin melihat bagaimana sebuah transformasi itu dijalankan. Bukan cuma digital saja, tapi juga bagaimana BTN membangun
orang-orangnya, membangun sumber daya manusianya, sehingga terus mengikuti perkembangan zaman. Brand juga sama. Proses ini harus dibangun secara konsisten, setiap tahap, satu tahap demi tahap, sehingga pada akhirnya keseluruhan proses pengembangan brand secara holistik bisa dibangun dari segala arah. Aku tahu, aku harus mempersiapkan masa depanku. Oleh karena itu, aku membutuhkan aplikasi yang memudahkanku. Untungnya sekarang sudah ada BTN Mobile Banking. BTN Mobile Banking memberikan kemudahan dalam jangkauan. Share, subscribe, dan like program ini, kasih masukan, kasih ide bagaimana caranya supaya program ini jadi tambah keren.